Rekannya harus tewas dalam baku tembak dengan gembong narkoboy terbesar. Demi membalas kematian rekannya, seorang detektif mencari dalang di balik semua ini. Orang misterius yang selalu disebut Tuan Lee. Semua orang yang bekerja atau bahkan mengenal Tuan Lee tidak pernah tahu bagaimana sosoknya. Tuan Lee bahkan hanya dianggap mitos belaka. Tapi semua petinggi kejahatan bekerja untuk orang yang disebut Tuan Lee ini. Siapa sebenarnya sosok Tuan Lee ini? Disclaimer dulu bahwa film ini adalah sequel kedua dari film Believer. Jadi kalau kalian belum nonton film pertamanya, silahkan klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi, biar kalian paham alur ceritanya. Satu hal lagi, bahwa pemeran Rak di film kedua ini berbeda dengan film yang pertama. Tapi itu semua gak mengubah jalan ceritanya. Dan inilah Believer 2. Rak yang saat itu pergi dengan kedua anak buahnya yang bisu, menyadari bahwa di kalung yang dipakai anjingnya terdapat alat pelacak. Rak lalu berhenti di sebuah ATM. Beberapa saat kemudian, Detektif Won sampai di ATM tersebut dengan kalung anjing yang sudah dibuang di sana. Nah, di sini terungkap bahwa Rak bukanlah Ketua Lee. Dia juga ingin tahu siapa Ketua Lee yang asli. Selain itu, Brian sengaja tidak dibunuh oleh Rak karena dia masih berguna untuknya. Sebelumnya, dua orang anak buahnya ini diminta untuk membunuh dua orang pemasok dana di perusahaannya Brian. Dengan begitu, mungkin mereka bisa memancing Ketua Lee yang asli muncul. Nah, mereka juga mengambil bahan baku dari beberapa pabriknya Brian yang tersebar di seluruh dunia untuk mengembangkan Leica. Rak sudah mempersiapkan rencana jenius untuk membuat Ketua Lee yang asli ini keluar. Sementara itu, di Cina, seorang bos mafia bernama Big Knife menuju ke sebuah dermaga. Dia lalu membuka peti kemas yang baru saja datang dari Korea. Nah, ternyata isinya adalah jasadnya Jin dan anak buahnya beserta contoh Leica. Big Knife lalu membakar jasad tersebut dan dia merasa ditantang. Big Knife lalu mencari informasi. Seorang informan lalu mengecek keaslian Leica tersebut. Setelahnya, dia bilang bahwa sebelumnya Jin ini pergi ke Korea untuk membuat kesepakatan dengan Brian untuk membuat Leica seberat 5 kg. Jika dilihat dari contoh Leica yang ada di jasadnya Jin, artinya pihak Korea benar-benar berhasil membuatnya. Masalahnya, mereka hanya punya waktu 15 hari sebelum transaksi dengan klien mereka. Dan lagi, Jin telah membawa semua bahan baku yang bisa dia temukan ke Korea. Jadi mau gak mau, Big Knife harus pergi ke Korea. Informan itu lalu memberikan kartu namanya Rak, orang yang memperkenalkan Jin dengan Brian. Sementara itu, Detektif Won mengambil kembali HP-nya Park. Dia lalu pergi ke ruang jenazah supaya dia bisa membuka HP tersebut. Di waktu yang sama, seorang wanita menyamar menjadi dokter. Dia lalu membunuh dua orang polisi yang berjaga di luar dengan mudahnya. Sesuatu lalu disuntikan ke Brian. Brian pun tersadar dan si wanita yang bernama Sang Hee langsung membawa Brian pergi. Sang Hee di sini cerita bahwa semua akun milik Brian sudah dibekukan, tapi semua uangnya juga sudah ditarik. Dia yakin bahwa dalang di balik semua ini adalah Rak. Brian lalu berbisik bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu. Di tempat berbeda, Detektif Won meyakinkan komisaris untuk membuka kembali kasus ini karena dia yakin otak di balik kartel ini belum tertangkap, yaitu Tuan Lee. Komisaris selalu bilang bahwa mereka sudah menangkap Tuan Lee, yaitu si Brian. Detektif Won menyangkalnya. Dalam beberapa hari ini, dua orang petingginya Brian menghilang secara misterius.
Won yakin bahwa ini semua adalah ulah Tuan Lee. Tuan Lee masih benar-benar sekuat itu. Komisaris meminta detektif Won untuk berhenti. Dia tidak ingin ada lagi korban di kasus ini. Jika publik memang sudah percaya bahwa kepolisian sudah berhasil menangkap Tuan Lee, biarkan hal itu tetap seperti itu saja. Tiba-tiba, salah satu rekannya Won masuk dan bilang bahwa Brian berhasil kabur. Sementara itu, Big Knife dan kawanannya sudah sampai ke Korea. Kedatangan mereka disambut oleh Sang Hee. Big Knife lalu dipertemukan dengan Brian. Big Knife mempertanyakan di mana Leica yang mereka pesan. Brian bilang bahwa semua sudah disita kepolisian. Awalnya, dia ingin mengembalikan kerugian pihak Cina. Tapi dua orang petingginya tiba-tiba menghilang secara misterius. Ditambah lagi, bahan baku miliknya juga sudah dicuri. Cuma, Brian punya sebuah solusi. Dia lalu menunjukkan fotonya Rak. Rak adalah satu-satunya orang yang bisa memproduksi Leica. Nah, Brian punya bahan baku di Thailand yang bisa mereka gunakan untuk memproduksi Leica. Brian bilang, jika Big Knife bisa membawanya pergi dari Korea, maka dia menjanjikan akan menggantikan semua bahan yang sudah pihak Cina keluarkan. Sementara itu, rekannya Detektif Won berhasil mendapatkan informasi terkait struk ATM yang ditinggalkan Rak tempo hari. Struk tersebut milik seseorang bernama Kim Jae-sok. Rekan satunya juga memeriksa HP-nya Park dan menemukan keanehan, di mana Park sering mereset HP-nya setiap 24 jam sekali. Tapi untungnya mereka berhasil menemukan lokasi pabriknya Brian yang lain. Tapi ketika ke sana, pabrik itu sudah kosong. Rak dan rekannya ternyata sudah mengambil semuanya. Mereka pergi ke pabrik lain yang terbengkalai. Di sana terdapat alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk membuat Leica. Tiba-tiba, para penjaga di sana menodongkan senjatanya ke Rak. Rak dengan santainya bernegosiasi. Dia tahu bahwa orang-orang di sana sudah diberhentikan oleh Brian secara tidak terhormat. Dia menjanjikan keuntungan dari Leica yang akan dia buat asalkan mereka mau membantu. Singkatnya, mereka pun sepakat. Sementara itu, Detektif Won masih mencoba mencari di mana keberadaan Rak. Esok harinya, dua orang anak buahnya Rak yang bisu memeriksakan anjingnya. Dua mobil tiba-tiba datang dan langsung menembaki mereka. Big Knife dan anak buahnya lalu keluar. Baku tembak terus terjadi. Semua penjaga di sana mulai mereka bantai. Menyisakan Rak seorang diri. Rak mencoba untuk bernegosiasi. Dia bisa membuat Leica dalam jumlah berapapun asalkan ada bahannya. Tapi syaratnya dia harus dipertemukan dengan Tuan Lee. Mendengar hal itu, Big Knife terlihat sangat kaget. Di luar, Detektif Won dan rekannya sudah sampai di sana. Nah, Detektif Won melihat banyak sekali jasad di sana. Dia berusaha masuk, tapi rekannya bilang akan sangat berbahaya dan akan lebih baik jika mereka menunggu bala bantuan datang. Tapi Detektif Won bersikeras, jika tidak segera masuk, maka mereka akan terlambat. Di dalam, Big Knife menanyakan kenapa Rak sangat ingin sekali bertemu dengan Tuan Lee. Rak bilang bahwa dia bisa melakukan apa saja yang diperintahkan Tuan Lee untuknya. Tiba-tiba, Detektif Won menodongkan senjatanya. Rak langsung ditarik dan pisau milik Big Knife ada di lehernya. Baku tembak terjadi, satu persatu anak buahnya Big Knife berhasil dibunuh. Big Knife mencoba untuk kabur. Rekannya Detektif Won berusaha menghentikannya. Sialnya, peluru yang ada di dalam senjatanya habis. Satu-satunya senjata yang dia punya saat ini hanyalah pistol di tangannya. Masalahnya, jarak mereka ini terlalu jauh. Nah, kesempatan itu digunakan anak buahnya Big Knife untuk menggunakan sniper. Saat berbalik,
tembakan dari sniper tersebut menghancurkan dadanya. Rak lalu diantar ke sebuah pelabuhan untuk menemui Brian. Sementara itu, komisaris sangat marah. Dia sudah berkali-kali meminta Won untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Tapi sekarang malah salah satu polisi harus tewas lagi. Komisaris menskorsing detektif Won selama 6 bulan dan dilarang untuk melakukan apapun. Detektif Won lalu pergi ke pemakaman rekannya. Dia merasa sangat bersalah. Apalagi ketika istri dari rekannya itu bilang bahwa di malam itu dia menyuruh suaminya untuk pulang karena anak mereka sedang sakit. Tapi karena perintah dari Won, suaminya tetap lembur untuk melakukan tugasnya. Kini suaminya sudah tewas dan detektif Won dilarang untuk memberikan penghormatan terakhir. Detektif Won lalu pergi ke ruang jenazah, karena hanya di sanalah dia bisa memberikan penghormatan terakhir dan berjanji akan membalas kematian rekannya ini. Sementara itu, kapal yang ditumpangi Big Nev dan rekan-rekannya menuju ke Thailand. Di sini, Big Nev memberikan arahan ke anak buahnya. Ketika mereka sudah mendapatkan bahannya, maka Brian harus dipotong jadi beberapa bagian. Di waktu yang sama, detektif Won mencoba mencari petunjuk kembali tentang Kim Jae-sok. Dia lalu pergi ke sebuah perkebunan bunga. Nah, salah satu pekerja di sana mengenal Kim Jae-sok. Dia dulunya menanam bunga opium dengan orang Cina yang biasa mereka sebut Tuan Li. Detektif Won sedikit lega. Akhirnya, dia mendapatkan petunjuk penting. Kembali ke Brian, dia mulai cerita bahwa 12 tahun yang lalu, saat dia baru masuk ke dunia narkoba ini, ada seorang ahli kimia yang memasuk obat-obatan dan mengaku sebagai Tuan Li. Tiba-tiba, dia melihat salah satu pria dari Cina menghampirinya. Pria itu berlumuran darah. Si pria lalu menghajar Tuan Li palsu ini, bahkan ingin membunuhnya. Si pria bilang bahwa dalam waktu setahun saja, dia sudah bertemu dengan 3 Tuan Li palsu. Saat akan membunuhnya, tiba-tiba Big Nev datang dan bilang bahwa jika pria itu membunuhnya, maka mereka akan kesulitan untuk mencari ahli kimia lain. Pria itu meminta Big Nev untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Pria itu lalu mengingatkan kembali kejadian di mana Big Nev sudah membuat Tuan Li sangat marah. Big Nev terlihat kesal, dia sendiri yang memotong leher pria tersebut. Nah, di saat itulah si Brian melihat semuanya. Dia jadi sadar bahwa ternyata Tuan Li itu nyata dan dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menyamar sebagai dirinya. Rak lalu bertanya jika Brian tahu akan hal itu, kenapa dia malah berpura-pura sebagai Tuan Li. Sementara itu, detektif Won mendapatkan informasi bahwa orang yang disebut Tuan Li itu pernah bekerja sebagai guru di daerah Busan. Nah, di sana hanya ada satu orang bernama Li. Tapi saat ini, dia ada di Thailand karena pertukaran pengajar. Detektif Won juga mendapatkan informasi bahwa Big Nev membawa pergi Rak ke Thailand. Jadi di malam itu, detektif Won berangkat ke Thailand. Rekannya sebenarnya melarang karena detektif Won masih dalam masa skorsing. Jika dia tetap pergi, maka detektif Won akan menjadi buronan kepolisian. Detektif Won tidak menghiraukan hal itu. Dia tetap bersikeras pergi. Di sisi lain, kapal itu pun sudah berlabuh di Thailand. Anehnya, di sini tim dibagi menjadi 2. Rak dan juga Big Nev menuju ke pinggiran kota. Sementara 3 mobil lainnya yang berisi Brian pergi ke tengah hutan. Beberapa saat kemudian, Rak dan juga Big Nev sudah sampai di sebuah gereja. Ternyata, di dalam gereja tersebut dijadikan pabrik narkoba terbesar. Rak lalu dibawa masuk lebih dalam. Di sini, Rak diminta untuk membuat leka dalam jumlah 5 kg dalam waktu 5 hari. Rak menyanggupinya.
asalkan setelah Leikanya jadi, dia dipertemukan dengan Tuan Lee. Big Nev terlihat muak karena Rak terus menyebutkan nama Tuan Lee. Di waktu yang sama, Sang Hee datang dan langsung menembaki mobil yang ditumpangi Brian. Baku tembak terjadi. Sang Hee mulai terpojok, tapi untungnya dia langsung menabrakan mobilnya dan menembaki mereka semua. Brian berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Detektif Won sudah sampai di Thailand. Dia langsung pergi ke sekolah yang dimaksud. Seorang guru di sana bilang bahwa dia sangat mengenal Tuan Lee. Si guru bertanya, apa hubungannya Won dengan Tuan Lee? Won bilang bahwa dia sangat berhutang budi dengan Tuan Lee dan ingin bertemu dengannya. Si guru lalu bilang dia akan mencoba untuk menghubungi Tuan Lee. Padahal saat itu dia menghubungi Big Nev yang melihat semuanya dari rekaman CCTV. Big Nev meminta si guru untuk membunuh Detektif Won. Si guru lalu menawarkan akan mengantar Won ke rumahnya Tuan Lee. Kembali ke Brian, dia mendapatkan sebuah pesan dari Rak. Rak saat itu tidak tahu dia ada di mana. Jadi Brian diminta untuk menemukan Detektif Won. Karena Detektif Won memiliki alat pelacaknya. Nah, Rak masih menyimpan GPS yang dipasang di anjingnya dulu. Sementara itu, Detektif Won sudah sampai ke sebuah rumah yang terlihat kosong. Si guru bilang bahwa Tuan Lee sepertinya sedang keluar. Untungnya, dia memiliki kunci rumahnya Tuan Lee dan meminta Won untuk menunggu di dalam. Sebenarnya, di sini Detektif Won sudah mulai curiga dan dia langsung merebut pistol milik si guru. Sialnya, ketika pintunya terbuka, belasan orang sudah menodongkan senjatanya ke Won. Sementara itu, dua orang anak buahnya Rak pergi membeli beberapa senjata. Kembali ke Detektif Won, ketika si guru akan membunuhnya, Sang Hee dan juga anak buahnya langsung menembaki mereka. Brian lalu datang dan menyambut Detektif Won. Nah, 29 jam sebelumnya, Rak sudah mempersiapkan semua ini. Dia bilang bahwa ketika Brian menyerahkannya ke Big Nev, itu artinya dia juga menyerahkan nyawanya ke Tuan Lee. Karena Brian sudah tidak berguna lagi. Brian tahu akan hal itu. Makanya dia meminta bantuan Rak. Rak pun setuju untuk bekerja sama. Tapi dengan syarat, Brian harus membiarkan Detektif Won hidup. Karena dia sangat penting di dalam rencana ini. Kembali ke masa sekarang, Rak mencoba menghubungi Brian dan Brian langsung menghubungkannya ke Detektif Won. Detektif Won di sini meminta penjelasan. Rak bilang bahwa mereka bertiga ini ada di tim yang sama. Mereka juga sama-sama menginginkan Tuan Lee. Detektif Won masih bingung. Dia tahu bahwa Brian ingin menjadi Tuan Lee dan Detektif Won ingin menangkap Tuan Lee. Lalu, apa keperluannya Rak dengan Tuan Lee? Apakah ini semua ada hubungannya dengan seorang pria bernama Kim Jae-sok? Rak tidak menjawab. Dia lalu menghidupkan alat pelacaknya. Mereka semua bersiap karena ini akan menjadi pertempuran. Sementara itu, Rak berhasil membuat beberapa sampel Leika. Nah, di saat itulah Tuan Lee menghubungi Big Knife. Di luar, Sang Hee dan rekannya sudah sampai di sana. Mereka langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Kembali ke Big Knife, dia sangat senang karena akhirnya Tuan Lee memperhatikannya lagi. Tapi di sini Tuan Lee terlihat kecewa. Dia tahu bahwa Big Knife bekerja sama dengan Brian, orang yang pernah mengaku sebagai dirinya. Jadi sebagai hukumannya, Big Knife tidak boleh lagi menjalankan bisnis ini menggunakan namanya. Big Knife ketakutan dan sempat keceplosan memanggil Tuan Lee dengan sebutan ayah. Dan inilah sosok Tuan Lee yang asli. Rak lalu bertanya, apa yang dikatakan Tuan Lee?
Big Knife lalu teringat kejadian 13 tahun yang lalu. Dulu dia hampir membunuh Jin karena merasa cemburu. Tuan Lee sering memuji Jin. Tuan Lee di sini memukulnya dan meminta Jin untuk tidak segan-segan membunuh Big Knife jika dia mengacau kembali. Kembali ke masa sekarang, Big Knife yang kesal mulai menghajar Rock. Sang Hee dan kelompoknya juga mulai masuk lebih dalam dan menghabisi kelompoknya Big Knife. Suara tembakan di mana-mana, tapi Big Knife terlihat tidak peduli. Yang ada di pikirannya saat itu, bagaimana agar Tuan Lee mau kembali kepadanya. Jadi dia menusuk kakinya Rock dan memintanya untuk menelpon Tuan Lee dan menawarinya Leica agar Tuan Lee mau kembali. Tiba-tiba Detektif Won datang dan langsung menembaknya dari belakang. Detektif Won bertanya apa rencananya sekarang. Brian bilang dia ingin membereskan satu orang, yaitu Rock. Karena sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Rock selama ini. Detektif Won berusaha mencegahnya, tapi Sang Hee langsung membiusnya. Brian lalu bertanya ke Rock, dari mana dia tahu kalau Brian adalah Tuan Lee yang palsu. Rock bilang dari 12 tahun yang lalu, dia sudah memburu Tuan Lee. Dia juga melihat antek-anteknya Tuan Lee yang membunuh orang-orang yang menyamar sebagai dirinya. Rock tentu sangat senang ketika Brian berpura-pura sebagai Tuan Lee. Dengan begitu, para antek-anteknya akan keluar. Nah, di saat itulah Rock bisa membuat rencana untuk memancing Tuan Lee. Dia sengaja membuat sampel Leica untuk membuat Tuan Lee ini penasaran. Dia juga sengaja membersihkan semua bahan baku yang ada di Korea. Dengan begitu, mau gak mau, mereka harus membuat Leica di tempatnya Tuan Lee. Dia juga sengaja mengatur penangkapannya dan penggerebekan ini untuk membunuh antek-anteknya Tuan Lee dengan bantuan Brian. Jadi sejak awal, Brian dimanfaatkan oleh Rock. Brian bilang bahwa sejak awal dia juga sudah tahu dimanfaatkan oleh Rock. Makanya dia mencoba untuk mengikuti alurnya. Dia juga tahu bahwa Rock terobsesi mencari Tuan Lee untuk membalaskan dendam. Brian lalu membuat satu rekannya Rock yang bisu itu menjadi buta dan mengancam akan melakukan hal yang lebih kejam lagi jika Rock tidak mau menurutinya. Rock diminta untuk menemukan di mana keberadaan Tuan Lee yang asli dan membunuhnya. Dengan begitu, Brian akan menjadi Tuan Lee untuk selamanya. Brian juga mulai membakar kaki rekannya Rock. Rock yang tidak sanggup melihatnya akhirnya sepakat akan menemukan Tuan Lee dan membunuhnya. Sementara itu, Detektif Won disadarkan oleh rekannya. Nah, ternyata dia sudah pingsan selama 3 hari. Di waktu yang sama, tepatnya di Norwegia, Tuan Lee yang baru saja pulang mendapati Rock yang sudah ada di rumahnya. Tuan Lee memuji Leica yang dibuat oleh Rock. Rock lalu mengingatkan Tuan Lee akan pasangan suami istri 25 tahun yang lalu. Mereka diselundupkan ke Korea dan sangat mempercayai Tuan Lee. Tapi kenyataannya mereka malah diracuni. Tuan Lee dengan santainya bilang tidak ingat. Baginya, keluarga atau semacamnya tidak berharga untuknya. Rock bilang ada seseorang yang berjuang mati-matian agar diperhatikan oleh Tuan Lee. Dia berkali-kali menyebut Tuan Lee sebagai ayahnya. Nah, Rock juga sudah membunuhnya. Dia juga sudah membunuh anak dan cucunya Tuan Lee. Bukannya marah, Tuan Lee malah tertawa sambil bilang bahwa dia mengingat cerminan dirinya di Rock. Rock langsung menembaknya. Sementara itu, Detektif Won sudah pergi dari rumah sakit untuk mencari keberadaan Rock. Dia mengikuti GPS dan sampai di daerah Norwegia. 2 orang anak buahnya Rock yang bisu itu, salah satunya kini buta. Tapi mereka tetap saling melengkapi layaknya keluarga. Nah, tiba-tiba Detektif Won sudah sampai di sana dan memanggil Leica. Rock mempersilahkannya masuk.
Detektif Won lalu mempertanyakan apakah berita tentang kematian seorang dosen ini adalah Tuan Lee. Rak mengiyakannya. Detektif Won lalu bertanya, seperti apa sosoknya Tuan Lee ini? Tuan Lee sama seperti mereka. Dia terlihat sangat ramah dengan para tetangganya. Dia juga memiliki anak dan cucu perempuan. Rak juga bertanya balik, kira-kira seperti apa sosok kedua orang tuanya? Saking lamanya, dia jadi lupa sosok mereka. Dia mempertanyakan kembali, apakah balas dendam yang dia lakukan sejauh ini benar? Atau malah sosok kedua orang tuanya tidak jauh berbeda dengan Tuan Lee. Yang bisa diingat Rak hanya bau jasad kedua orang tuanya, karena dia berhari-hari berada di kontainer dengan jasad tersebut. Rak meminta Detektif Won untuk membunuhnya. Detektif Won menolak. Rak takut kedepannya dia akan menjadi Tuan Lee baru. Rak lalu mengambil pistolnya dan Detektif Won langsung menembaknya terlebih dahulu. Di sini, Detektif Won baru sadar bahwa pistol yang ada di tangan Rak tadi hanyalah pistol kosong. Detektif Won lalu pergi, tapi tiba-tiba seseorang menembak kepalanya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Believer 2. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.